Zoom ini merupakan ruangan yang cukup besar. Nantinya kita akan bisa bagi menjadi ruangan-ruangan kecil. Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Teman-teman, kali ini kita akan coba untuk bermain breakout rooms ya. Apa itu breakout room? Secara singkatnya seperti ini. Jadi Zoom ini merupakan ruangan yang cukup besar. Nantinya kita akan bisa bagi menjadi ruangan-ruangan kecil di dalam kelompok-kelompok tertentu secara private ya, secara privasi. Tetapi kita sebagai host itu bisa untuk masuk ke dalam semua kelompok-kelompok yang telah dibuat tadi ya. Nah, kalau kita sebagai guru misalkan mengundang siswanya untuk masuk semua ke dalam satu kelas, satu meeting link Zoom masuk, kemudian kita mau arahkan mereka untuk diskusi per kelompok, maka kita bisa buat breakout rooms ini untuk beberapa kelompok itu tadi ya, satu kelompok. Nah, kita bisa awasin kegiatan kelompok tersebut di semua kelompok itu dalam satu link meeting, dalam satu waktu yang bersamaan. Atau misalkan kita sebagai pemimpin perusahaan pengen rapat bersama karyawannya per divisi sebenarnya, cuman kita pengen pantau mereka dalam satu waktu tertentu, maka breakout room ini bisa digunakan ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifkannya, kita lihat praktiknya ya. Oke, yang pertama teman-teman, sebelum masuk ke aplikasinya, teman-teman atur dulu di zoom.use ini, di laman zoomnya. Nah, kalau sudah sign in atau login ya, sudah seperti ini, sudah masuk, kita arahkan ke setting. Ini ada setting ya, klik, atau pengaturan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian arahkan ke in meeting advance. Nih, in meeting advance, kita klik. Nah, maka nanti ada pilihan breakout rooms di sini. Ini tinggal kita aktifkan ya. Kalau awalnya seperti ini nggak aktif ya, kita aktifkan seperti ini. Nah, kemudian yang ini allow host to assign, ini kita centang. Kalau nanti sudah kita centang, nanti akan muncul pilihan ini save ya. Kita save aja. Sudah di save, berarti kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai untuk mengatur zoomnya. Kita masuk sekarang ke aplikasi zoomnya. Ini aplikasi zoom ya, sudah saya sudah saya perbesar nih. Kalau kita full screen seperti ini tampilannya. Nah, saya sudah mengundang 2 orang narasumber, 2 orang yang mau discuss ini. Orang pertama namanya Realme 7, ini Realme 7. Saya pakai handphone, ini ya di sini ya. Halo, nah ini Realme 7. Kemudian di sebelah bawah ini ada Herlan. Herlan ini pakai akun satu lagi ya. Halo, ini Herlannya ya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 orang sebagai contoh ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah aktifkan di sini tadi ya, saya ulang lagi, di sini sudah aktif, ini sudah allow, sudah di save, maka di aplikasi Zoom-nya akan muncul kotak 4 di sini nih. Nah, ini tulisannya breakout rooms. Nah, ini kita klik ya. Nah, oke. Nah, di sini kita mau buat berapa kelompok. Misalkan mau, ini karena cuma 2 ya, cuma 2 kelompok aja ya, 2 partisipan, 2 kelompok aja. Kalau mau ke 5 juga bisa ya sebenarnya. Kan siswanya 30, mau dibikin 66, berarti 5 kelompok ya. Kita misalkan aja 2. Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Pilihan pertama automatic atau otomatis. Otomatis itu maksudnya memilih peserta masuk ke dalam breakout room itu secara acak oleh sistem ya, secara acak oleh sistem, langsung dibikin, langsung masuk semuanya, tidak bisa dipilih. Nah, yang kedua itu ada manual, pilihannya manual. Siapa yang memilih host ya, misalkan kalau sebagai guru sudah bentuk ruangan-ruangan atau bentuk kelompok-kelompok tertentu, masukin siswanya satu-satu. Ini dia si A masuk kelompok, si Realme masuk kelompok 1, si Herlan masuk kelompok 2. Nah, itu yang ngatur hostnya ya. Nah, yang ketiga ini let participant choose the room. Jadi kalau sudah kita buat breakout roomnya, partisipannya yang bisa milih mau masuk room mana.
Saya Realme 7 mau masuk kelompok 1, saya Realme 2 mau masuk kelompok 2, saya Herlan mau masuk kelompok 3. Itu yang menentukan adalah partisipan atau siswa kita kalau kita sebagai guru. Kalau kita sebagai pemimpin perusahaan, ya karyawannya yang mau masuk, saya divisi keuangan, saya divisi marketing, misalkan dia yang masuk sendiri. Itu kalau kita pakai yang nomor 3 ya. Oke, sekarang kita coba pakai yang nomor 2 aja, yang manual ya. Jadi hostnya yang milihin dia masuk ruangan mana. Kita sudah buat 2 ruangan, kita klik manual ya. Kita create. Nah, di sini ada 2 ruangan. Kalau teman-teman mau nambah ruangan, tinggal klik di sini ada add room. Nah, itu bisa add room sampai 5 bisa ya. Kalau kelebihan bisa di delete. Nah, ini delete. Oke, 2 ruangan aja ya kita. Bisa di delete. Nah, sekarang kita mau masukkan pesertanya, mau masukkan partisipannya ke dalam kelompok-kelompok itu. Room 1 kita rubah dulu, misalkan ini adalah kelompok 1 ya. Yang room 2 kita juga rubah, rename kelompok 2, misalkan seperti ini. Nah, kita sekarang masukkan peserta kelompoknya, misalkan kelompok 1 ini pesertanya adalah Realme. Kita assign di sini, kemudian masukkan Realme ya. Kemudian yang kelompok 2 kita mau masukkan Herlan, berarti assign Herlan ya. Seperti itu, sudah habis ini pesertanya. Udah masuk. Nah, teman-teman, ada pilihan-pilihan tertentu di sini. Yang pertama pilihan move to. Si Realme ini harusnya masuk kelompok 2 loh, bukan ke kelompok 1. Maka tinggal move to, klik kelompok 2, dia masuk ke kelompok 2. Herlan ini mau masuk kelompok 1 loh harusnya, maka Herlan di move to kelompok 1, masuk seperti ini, seperti itu ya. Nah, ada juga yang exchange. Exchange ini artinya lukiran. Herlan ini kebalik nih, Realme harusnya ke 1, Herlan yang kedua. Tinggal exchange aja di sini, klik Realme. Nah, di exchange sama siapa? Bisa kalau pilihan siswa atau pilihan karyawannya banyak, kita bisa exchange dengan, atau kita bisa lukir dengan banyak orang. Ini cuma satu pilihannya aja, cuma bisa begini ya. Nah, oke. Pengaturannya sudah selesai, sekarang tinggal open all rooms di sini. Open all room, kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini di di pesertanya, di laman pesertanya akan muncul pemberitahuan ya, akan muncul pemberitahuan dia masuk mana. Misalkan seperti ini ya, ini di HP saya kan, seperti ini di HP, kelihatan enggak ya? Ada pemberitahuan di sini, atau saya berikan di sini. Nah, ini ya. Ada pemberitahuan di sini di Herlan ini, Herlan. Nah, bisa dibaca. Sekarang kita bikin. Nah, itu ya, ada join. Nah, ini si host memasukkan Anda ke dalam kelompok 2 seperti itu. Nah, itu pilihannya ya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin broadcast atau pesan, bisa aja seperti ini pesannya. Di sini ya. Nah, broadcast message to all, kepada semua siswa. Ayo, misalkan, ayo masuk ruangan masing-masing. Nah, seperti ini kita broadcast. Nah, nanti pesan ini akan masuk ke dalam ini juga nih, udah masuk ke dalam pesertanya ya. Oke, sekarang kita joinkan pesertanya ya. Udah masuk, sudah dibuka roomnya. Sekarang kita masuk pesertanya, misalkan kita masuk dulu yang sini. Nah, ini kita masuk ya. Yang Herlan kita masuk dulu, Herlan. Herlan itu yang ini ya sebenarnya. Ini cuman kita join Herlan tuh, seperti itu tampilannya nanti di siswa atau di karyawan sebagai peserta Zoom ya. Oke, sudah masuk. Herlannya sudah masuk. Sekarang yang di sini kita klik juga yang sini join.
Nah, kita taruh lagi. Oke. Nah, sekarang si hostnya sudah sendirian nih di ruangan besar. Di ruangan besar ini si hostnya sudah sendirian. Sekarang si host mau masuk ke dalam kelompok-kelompok yang telah dibuat. Caranya, teman-teman masuk ke sini tadi ya, ke breakout rooms ya. Kita klik lagi. Nah, saya mau masuk ke dalam kelompok 1. Tinggal join aja di sini. Nanti kita akan ketemu si Realme nih. Seperti ini sama dengan peserta tadi ya, tampilannya. Nah, kita sudah ketemu si Realme nih di sini nih. Nah, ini kalau kita mau masuk kelompok 1, udah selesai nih kelompok 1, udah bagus diskusinya. Kita mau ke kelompok 2, kita leave dulu, leave breakout rooms. Oke, sendirian lagi di ruangan besar, kita masuk lagi breakout room, masuk ke kelompok 2. Yes. Kita akan ketemu Herlan di sini nanti. Nah, ini kita ketemu Herlan nih. Halo, Pak. Nah, Herlan ya, ketemu Herlan di kelompok 2 ya. Kalau kita mau ngasih kelompok 2, mau barengan pengawasannya ya. Seperti ini, bisa kita leave lagi. Kita lihat di sini ada host sama Herlan di kelompok 2, udah join. Kita mau masuk juga ke kelompok 1, bisa nggak? Dalam satu waktu kita mengawasi 2 kelompok ya. Kita mau mengawasi 2 kelompok dalam satu waktu. Kita join di kelompok 1. Yes. Kita lihat. Bisa tidak? Nah, kita masuk lagi ke kelompok 1, tapi kita harus keluar dari kelompok 2 ya. Ternyata tidak bisa untuk dalam satu waktu mengawasi kelompok. Kita harus keluar dari satu kelompok untuk mengawasi kelompok yang lain, seperti itu ya. Jika sudah selesai diskusi di kelompoknya masing-masing, kita mau undang kembali untuk diskusi kelas atau misalkan untuk rapat secara umum di perusahaan, maka kita broadcast dulu ke mereka. Misalkan waktu Anda discuss telah habis, silakan ke room besar, misalkan itu broadcast, maka ini akan muncul di layar ya, di layar peserta seperti ini. Oh, udah hilang ini. Di layar HP tadi sudah, di layar HP-nya peserta atau di layar laptopnya peserta ada zoom-nya peserta broadcast itu. Nah, kalau sudah peserta disuruh leave dari room, kita juga leave dari room, kita masuk dari breakout room maksudnya ya. Nah, ini kita masih sendirian. Kita tunggu peserta untuk leave dari breakout room-nya. Misalkan si Realme mau leave dari breakout room-nya. Kita lihat Realme leave breakout room. Kita tunggu Realme udah masuk atau belum. Nah, Realme sudah masuk bergabung bersama kita di ruangan besar. Sekarang tinggal Herlan. Herlannya juga kita leave breakout room juga. Kita tunggu. Nah, Herlan sudah hadir. Nah, berarti semua kelompok sudah masuk ke dalam ruangan yang awal kita bikin ya, kita buat. Sekarang tinggal kalau mau sebagai guru ya, diskusi kelas bisa dilaksanakan.
Kalau sebagai pemimpin perusahaan, maka kita bisa rapat besar gitu, tidak per divisi lagi. Hasil dari diskusi-diskusi bisa kita sampaikan di ruangan besar ini secara bersama-sama. Oke teman-teman, seperti itu caranya kita bermain breakout rooms di dalam aplikasi Zoom. Cukup mudah bukan? Jadi teman-teman yang pengen bermain breakout rooms sebenarnya sangat mudah sekali dan sangat bisa membantu kita dalam kegiatan-kegiatan online. Jangan lupa untuk dipraktikkan dan juga subscribe channel ini. Subscribe dulu channel ini supaya nambah subscribernya. Oke teman-teman, semoga membantu dan sampai ketemu di tips-tips dari Mas Bio Education selanjutnya. Salam.